Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Ma'arifin, peserta PPG Daljab tahun 2022 BES 2 di UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas peer teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ya ayyuhatul thalibat. Sabahun nur. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bi khair wa afiyan. Alhamdulillah nahnu bi khair. Nggak ada kalau undangan sih. Suaranya kok pelan Pak Zainul ya? Ya. Tanyib. Sudah Pak dengar? Ya, sudah lebih keras. Dengar, Pak. Sudah Ustaz. Tanyib. Hayya nabda darsuna bi qiraatil Fatihah. Marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan baca suratul Fatihah. Silakan dipimpin berdoa Ananda Adib. Siap. Teman-teman, marilah kita berdoa Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita harus menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita, karena nanti materi kita adalah berkenaan dengan as-siha. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Masuk semuanya anak-anak? Masuk, Pak. Ada yang sakit, Guru. Ya. Oke, saya absen satu persatu ya. Afrizal. Hadir, Pak. Ya. Adib Jamroni. Maujud. Ananda Milda. Oh, Iba ya? Masih ke belakang, Pak. Masih ke belakang. Izin bentar. Iya. Sekarang Bapak ucapkan kalimat untuk pertemuan hari ini. Pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang apa anak-anak? Apakah kalian masih ingat? Tema tentang qiraah as-siha. Iya. Siha itu menurut kalian apa anak-anak? Masih ingat as-siha pertemuan kemarin? Kesehatan. Ya, betul. Saudara Adib, Ananda Adib, betul, tentang kesehatan. Untuk itu marilah kita mulai pelajaran kita hari ini tentang qawaid, yakni qawaid huruf jar dan huruf athof. Ya. Setelah ini akan Bapak suruh untuk mendiskusikan. Silakan anak-anak buka buku paket kalian halaman 24. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Halaman 24 tentang kaidah huruf jar dan huruf athof. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian terkait huruf jar dan huruf athof. Apa itu pengertiannya dan bagaimana kaidah-kaidahnya serta bagaimana contoh-contohnya itu
silakan didiskusikan. Setelah itu kalau belum paham nanti akan Bapak jelaskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam huruf jar dan huruf athof. Silakan, waktu 10 menit untuk diskusi buat kalian. Ya, Pak. Ya, waktu sudah habis. Sudah paham Ananda Adib terkait huruf jar? Ya. Kurang paham. Anda kurang paham. Bagaimana Afrizal? Karena belum dijelaskan tadi. Oh iya. Ya. Itu karena saya ingin memperkenalkan kalian tentang huruf jar dan huruf athof. Kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu Bapak jelaskan. Oke. Setelah ini akan Bapak buka slide tentang huruf jar dan huruf athof. Silakan diperhatikan di sebelah kanan ini. Huruf jar dan huruf athof anak-anak, huruf jar adalah salah satu tanda isim, yaitu kata yang dimasukinya. Huruf jar tidak bersambung pada fiil. Isim yang didahului huruf jar maka hukumnya majrur. Jadi semua isim yang didahului oleh huruf jar maka dia disebut dengan majrur. Macam-macamnya di sini umumnya ada 8, yaitu diantaranya min artinya dari, ila artinya ke atau pada, an artinya tentang atau dari, ala artinya di atas atau ke, fi artinya di, pada atau di dalam, kaf artinya seperti atau sebagaimana, lam artinya untuk atau karena, artinya dengan. Itu adalah bagian-bagian atau macam-macam dari huruf jar. Huruf jar menyebabkan harokat akhir isim yang dimasukinya berubah menjadi kasro atau yang menggantikan kasro. Contoh, huruf ya sebagai pengganti kasro pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah yang awalnya mudarrisani menjadi i'rab jar mudarrisaini. Begitupun juga jamak mudzakkar salim, mudarrisuna i'rab jarnya menjadi mudarrisina. Selanjutnya contoh harokatnya kasro dan kasrotain. Sebagai penggantinya adalah mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Contoh yang mufrad mudarrisun, i'rab jarnya mudarrisin di kasrotain. Kemudian jamak muannas salimnya mudarrisatun, i'rab jarnya mudarrisatin. Yang jamak taksir auladun, i'rab jarnya auladin. Itu adalah perubahan-perubahan dari kaidah huruf jar. Dan contoh yang lain, li al-qalamu li Khalidin. Lah, ini huruf jarnya li, Khalidin disebut dengan majrur karena kemasukan huruf jar li, sehingga majrurnya dibaca kasrotain. Itu tentang huruf jar. Kemudian Fatimatu fil baiti, tidak boleh dibaca fil baita atau fil baitu. Kenapa tidak boleh dibaca selain selain kasro? Karena diawali oleh huruf jar, ya, yaitu berupa apa anak-anak? Berupa fi, ya betul Ananda Adib. Sehingga al-baiti dibaca jar, jarnya berupa kasro. Oke. Dari penjelasan huruf jar ini, apakah kalian paham anak-anak? Paham tuh.
Alhamdulillah qad fahimna. Selanjutnya kita masuk pada huruf ataf. Ya. Ataf adalah mengikutkan suatu kalimat pada kalimat yang lain dengan menggunakan huruf ataf. Huruf ataf ialah huruf yang digunakan sebagai penghubung antara maktuf alai dan dengan maktuf. Huruf ataf ada 10, yakni fa, tam artinya atau, lakin artinya akan tetapi, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au artinya atau, la artinya tidak, bal artinya tetapi, hatta artinya sehingga, dan yang terakhir imma artinya adapun. Itu adalah macam-macam dari huruf ataf yang mana nanti saya akan berikan contohnya masing-masing. Nah, kita masuk pada pengertian maktuf dan bagian-bagiannya. Maktuf alai, nah, dalam struktur kalimat ataf ada 3 istilah. Yang mana yang pertama adalah maktuf alai, lafadz atau kalimat yang diikuti dan biasanya terletak sebelum huruf ataf. Maktuf alai terletak di depan kalimat yang pertama, sedangkan maktuf adalah kalimat yang jatuh setelah huruf ataf. Ya, huruf ataf itu penghubung antara maktuf dan maktuf ilai. Di tengah-tengah antara maktuf ilai dan maktuf itu adalah huruf ataf. Maktuf alai dan maktuf yang dihubungkan dengan huruf ataf bisa berupa isim dan bisa juga berupa fiil atau kata kerja. Maktuf ilai, maktuf selalu mengikuti i'rab dari maktuf alai, yakni baik itu i'rab rafa, i'rab nasab, jar maupun jazm. Ini catatan yang penting. Aturan antara maktuf dan maktuf alai harus sama dalam 2 segi, yakni segi i'rab, i'rab nasab, i'rab rafa, dan jazm. Yang kedua, dari segi kalimat isim maupun kalimat fiil. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Nah, perhatikan anak-anak contoh berikut. Shalla Muhammadun wa Ibrahimun fil masjidi. Nah, yang saya kasih tanda merah ini adalah maktuf ilai, terletak sebelum huruf ataf. Atafnya di sini adalah wawu. Kemudian yang warna biru ini adalah Ibrahim, dia menjadi maktuf karena terletak setelah huruf ataf. Ya. Dari segi kalimat, Muhammad termasuk kalimat isim. Dari segi i'rab, Muhammadun i'rab rafa yang ditambah dengan dhamma, sehingga maktuf juga di i'rabi rafa karena dia mengikuti maktufnya. Contoh yang kedua, iqra'il jari data awil majallah. Ini adalah contoh dari i'rab nasab. Ya, maktuf alai yang berwarna merah, al-jari data. Ini di'irabi nasab, sehingga al-majallah juga di'irabi nasab pula. Nah. Selanjutnya, marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Nah, Muhammad ini termasuk maktuf alai dari kalimat isim, dari segi i'rab jar. Dari segi i'rab jar atau kasrah. Lihat Muhammadin, ya, karena didahului oleh huruf jar berupa bi, sehingga maktufnya juga mengikuti Khalidin, tidak boleh Khalidun atau Khalidan. Selanjutnya isyaraitu fawakiha la khadrawata. Nah, ini juga contoh dari i'rab nasab. Maktuf alainya adalah fawakiha. Maktufnya la khadrawat, lainnya adalah huruf ataf. Contoh yang terakhir, yusalli Zaidun summa yaqra'ul Qur'ana. Ini yang contoh huruf ataf, maktufnya dari
kalimat fiil. Yusolli, maktuf alainya kalimat fiil. Yang tadi pertama contoh adalah segi kalimat isim. Sehingga summa di sini huruf atofnya, kalimat setelah summa yaqra'u ini juga dari kalimat fiil maktufnya. Sama-sama dari fiil mudhari'. Ya. Contoh yang kedua, Ustadu Mahmud yadhabu ilal maqsaf thumma yadkhulu ilal maktabati. Ya. Maktuf alainya ini ada dua. Ya. Maktufnya juga ada dua. Ya, mengikuti. Yang pertama maktuf alai yadhabu dari fiil, yang kedua al maqsaf juga maktuf alai tapi dari isim. Kemudian dari seginya yang fiil i'rab rafa, yang isim i'rab jar. Dari sini anak-anak sudah paham tentang pengertian huruf jar dan huruf ataf serta bagian-bagian dan contohnya. Insyaallah paham Ustaz. Alhamdulillah qad fahimtum. Oke, sekarang Bapak kasih latihan untuk kalian kerjakan. Coba dijawab. Ayyin huruf al-jarri fil ibarah al-atiyah. Coba carilah dari bacaan ini, carilah huruf jar dari bacaan tersebut, kemudian tentukan mana huruf jarnya dan mana majrurnya, alamatnya apa, dan termasuk jenis kalimat apa. Ayo coba diamati dan ditelaah. Saya kasih waktu 10 menit untuk memahami dan mentelaahnya. Silakan. Gimana untuk penjelasan tadi latihannya? Udah selesai ya Pak Adib? Lagi ngerjakan tugas. Sudah selesai ya? Tugasnya Belum. sudah selesai anak-anak? Oh, Lagi proses mengerjakan tugas. Ya. jaringan saya bermasalah. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Coba salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan untuk mengisi kolom tersebut. Ayo saudara Ananda Asna, dicari huruf jarnya dan mana majrur sama alamat jarnya, coba diisi kolomnya ini. Iya Pak, itu Ya. pada baris yang kedua wafi asna'i. Fi Ini adalah asna'i. huruf jar. Iya. Ya, asna'i, Iya. majrurnya, Alamatnya? alamatnya kasrah. Iya, Kasrah. betul. Ini bentuk Jenisnya kalimatnya isim apa? mufrad. Iya, sahih. 100 untuk Ananda Asna. Ananda Adib Jamroni, silakan. Untuk nomor 3 diisi. Ananda Adib. Ya. Selanjutnya, ya, ternyata kalian sudah memahami dan menguasai daripada huruf jar dan huruf ataf. Dan insya Allah anak-anak Bapak ini sungguh luar biasa karena sudah mengetahui dan menerapkan huruf jar dan huruf ataf dalam sebuah kalimat, ya, sehingga bisa menentukan kaidah-kaidahnya yang ada dalam sebuah kalimat. Ya, untuk ma'tuf ilaih ini silakan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Untuk tugas selanjutnya ini dikerjakan di rumah masing-masing tentang huruf ataf. Huruf jarnya sudah kalian kerjakan di sini tadi.
Untuk selanjutnya huruf atofnya silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Ya. Gimana? Anak-anak sudah paham semuanya? Ya, Pak. Ya. Nah, Nah, coba Bapak ulas lagi. Huruf jar tadi siapa yang mau huruf jar? Halo, anak-anak. Bagian-bagian huruf jar apa saja anak-anak? Apa kamu? Yang menyebutkan huruf jar? Ya, halo. ya gimana Pak Guru? Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan macam-macam huruf jar? Saya. Ya, Ananda Adib, silakan. Min. Ya, Fi. Min. Betul. Ya, Ala. An. Ila. Ya, betul 100 buat Ananda Adib. Ternyata sudah paham. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari atof? Saya lagi. Oh, hebat. Ananda Adib ini bisa menjawab semuanya. Coba bagiannya apa saja? Yang maktuf alai. Iya, maktuf Itu sebelum. alai. Iya, betul. Huruf al-asli, huruf Iya, atof. huruf atof, kemudian Af atau ma. iya, Kemudian maktuf iya, setelah huruf atof. iya, iya betul. Ternyata Adib sangat mahir dalam kaidah nahwu dan sorofnya. Ya, Ngerpek tadi saya. oh ngerepek ya. Oh, jangan diulangi lagi ngerepeknya, Adib. Lihat catatan tadi. Oke, waktunya sudah habis, anak-anak. Catatannya. Ya, catatannya untuk minggu depan akan saya koreksi ya. Harap dilengkapi. Ya. Sudah anak-anak, waktunya sudah habis. Kafa itu huna. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Awak tampil, jadi enggak bisa tampil tadi itu jaringan aduh. Karena enggak salah. Apa ada yang ditanyakan lagi? Paham Ya, Ustaz. Ustaz. Sudah nggak ada tanyakan lagi? Kalau nggak Paham, ada, Ustaz. ya alhamdulillah. Berarti nggak ada pertanyaan. Insya Allah sudah paham semuanya. Oke, waktunya sudah habis. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaitu huna ilal liqa'i. Ilal liqa'i. Assalamualaikum, Pak. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.